Halo selamat pagi saudara, kini saatnya saya, Tia Anissa, mengantarkan sejumlah berita dari Makassar. Berikut 3 informasi utama di antaranya. Tersetrum kabel listrik PLN, seorang pria tak sadarkan diri di kota Makassar. Teror Molotov mengancam warga di Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Untuk bersekolah, murid SD di Toraja Utara harus bertaruh nyawa melewati jembatan bambu yang nyaris ambruk. Saling dorong hingga lempar botol mewarnai aksi mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kota Parepare di depan gedung rektorat. Kondisi semakin kisruh saat para mahasiswa membakar ban bekas di depan kantor. Para mahasiswa ini menuntut adanya keringanan pembayaran uang kuliah tunggal atau UKT dengan dilakukan pengelompokan sesuai kondisi mahasiswa. Presiden mahasiswa mengatakan pengelompokan UKT yang sudah dibentuk sebelumnya masih dinilai memberatkan mahasiswa. Apalagi ditambah kondisi pandemi COVID-19 yang membuat penghasilan orang tua mahasiswa tidak menentu. Soalan tentang angsuran kami tuntut, dan dari pihak kampus itu sudah mengeluarkan regulasi terbaru mengenai tentang pembayaran UKT. Untuk pengurusan keringanan UKT itu diperpanjang lagi sampai pada bulan depan. Sedangkan untuk pembayaran UKT itu diperpanjang juga sampai di bulan 5. Nah, selanjutnya ada di tuntutan kami yang kedua, yakni pengelompokan keringanan UKT. Nah, ada beberapa yang disebutkan tadi oleh Warek 2 mengenai tentang pengelompokan keringanan UKT-nya. Sebelumnya pihak kampus mengatur keringanan pembayaran UKT sebesar 17 hingga 30%. Namun setelah melihat data yang dihimpun mahasiswa, akhirnya pihak kampus mempertimbangkan dispensasi yang diajukan. Mulai dari waktu pembayaran hingga keringanan pembayaran yang mencapai 100 hingga 50%. Sebagian besar mahasiswa kita masih berat dengan keringanan itu. Maka dilakukanlah perpanjangan pemasukan data dukung yang dianggap kalau itu berat. Dan diberi kesempatan sesuai permintaannya, mahasiswa yang melakukan pendataan ternyata memasukkan data 651 orang, kita sudah verifikasi, memang ada di antaranya dianggap berat kalau hanya 17 dan 15. Sehingga diakomodirlah tawaran mereka juga sebagiannya, yaitu 100% bagi mereka yang kedua orang tuanya meninggal, 75% kalau salah satunya meninggal, 35% jika membiayai dirinya sendiri atau orang tuanya kehilangan pekerjaan. Kompensasi yang diberikan untuk mahasiswa yang kedua orang tuanya atau salah satunya meninggal dunia, hingga orang tua yang kehilangan pekerjaan karena pandemi COVID-19. Pihak kampus juga memberikan kompensasi batas waktu pembayaran uang kuliah bagi mahasiswa hingga Mei mendatang. Suwardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Bocah 5 tahun nyaris kehilangan nyawanya karena tercebur ke laut di sekitar Pantai Senggol, Kota Parepare pada Rabu petang lalu. Evakuasi bocah terekam kamera amatir warga. Bocah bernama Ridwan ini diduga terpleset saat bermain bersama teman-temannya di tanggul Pantai Senggol. Bocah 5 tahun ini pun tercebur hingga tak sadarkan diri. Warga yang menolong langsung membawa bocah ke rumah sakit terdekat. Nyawa bocah Ridwan pun selamat. Pompa baru tadi bosku yang pompa barunya yang pajaman yang gerobak yang timbulnya kasih lebaran itu masuk ke tiba-tiba baru saya ke rumahnya orang tuanya. Itu tadi memang anak mandi ya? Nggak tahu mandi kayak baku main di situ. Oh, di sungai, tapi tercebur ke laut. Iya. Kondisi anak tadi dibawa bagaimana, Pak? Nggak terlalu kuliah karena sibuk kan. Cuman katanya selamat ya? Selamat di tanah namanya. Iya. Ada sekarang di rumahnya. Oh, yang di rumahnya dia. Iya.
Kini bocah Ridwan menjalani perawatan di rumahnya. Warga dihimbau berhati-hati saat bermain di pantai karena kondisi gelombang sedang tinggi. Suardi Gatang melaporkan dari Kota Parepare. Kasus ruda paksa remaja yang dilakukan perwira polisi Polda Sulawesi Selatan masih berjalan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Makassar meminta agar korban menempati rumah aman yang telah disiapkan. Bagi BP3A, perlunya korban tinggal di rumah aman agar mendapat konseling dan pemantauan kondisi psikis korban yang masih berusia 14 tahun. Apalagi BP3A menangkap adanya unsur perdagangan manusia dalam kasus ini. Kami dari unit layanan OPTD PPA Kota Makassar tetap menawarkan bantuan kepada keluarga korban bahwa kami mempunyai layanan rumah aman, layanan psikologis maupun layanan bantuan hukum. Dari hasil penyelidikan pihak tak sendiri, temuan apa saja yang didapat dari anggota tak? Jadi dari hasil yang tim kami turun dilihat bahwa memang ini terjadi unsur kekerasan seksual pada anak dan kami juga melihat bahwa ada upaya-upaya ke arah trafficking. Ini yang kami coba maksimalkan untuk melakukan perlindungan pada anak dan ini memang harus lebih maksimal untuk melihat daripada Undang-Undang Perlindungan Anak. Tadi katanya ada upaya trafficking. Apakah ada unsur pihak lain yang terlibat selain si tersangka ini? Iya, karena kalau lihat dari penelusuran memang ada orang-orang lain yang berupaya untuk menawarkan si anak kepada oknum bapak itu. Korban juga bisa mendapatkan pengawalan khusus hukum dari BP3A jika tinggal di rumah aman. Diketahui kasus ruda paksa remaja oleh perwira polisi ini terungkap setelah korban mengaku diperkosa perwira polisi yang berdinas di Ditpol Airut, Polda Sulsel. Kini pelaku yang berpangkat AKBP tengah diperiksa di Propam Polda Sulsel. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar. Teror Molotov terjadi di Jalan Bunga Ejaya, Lorong 4, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar. Seseorang terekam melempar Molotov ke gang perumahan warga. Peristiwa pelemparan terjadi 2 kali pada 28 Februari lalu saat seluruh warga sedang istirahat. Polisi yang mendapat laporan langsung menyisir lokasi. Dari kesaksian warga, ada 2 pelaku yang melempar Molotov. Pelemparan ini diduga memicu tawuran kelompok yang sudah lama tidak terjadi. Sejauh ini, polisi telah memeriksa 1 orang yang diduga menjadi pelempar Molotov. Setelah kami menuju ke lokasi, kami melakukan pengamanan. Setelah itu, kami mencari saksi-saksi. Saksi-saksi yang melihat langsung tentang kejadian tersebut. Dari hasil kesaksian masyarakat setempat, dia menyebutkan ada orang yang dicurigai. Sementara ini kami tetap masih mendalami orang tersebut. Adapun yang kami amankan saat ini 1 orang. Iya, 1 orang. Karena indikasinya mereka itu tindakan-tindakan yang mereka lakukan ini memprovokatori warga yang tadinya situasi Bontoala Kelurahan Baraya ini sudah aman. Dia akan menimbulkan tindakan-tindakan yang memprovokator. Jadi akan adanya lagi perang kelompok. Iya. Polisi kini masih mengejar pelaku lainnya. Untuk menghindari tawuran, polisi juga berjaga di lokasi. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kota Makassar.